A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi manazzakallahu fi anta manusyiratul mustaqim. Nafi idamullah fil ahata bil mu'minin wa mu'mina wallahu muntashirin ilallah fil muslimin wa taqullahu fi nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Tafidun Allah fi rahmatul alamin. Tafiqrahu Allah fi barakati inna falallahu ta'adihim. Inna fata wasiqadim Allah fi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Rahmat Allah Subhanahu wa taala, berkah Allah Subhanahu wa taala semoga selalu diberikan kepada kita semua. Salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Wa tazini inna Allah wa tazahum man wa fi bid'alakum wal murbadana fi antasa qulama madarisi annasa. Kita sebagian dari kelompok-kelompok umat Islam, bagaimana umat Islam itu merupakan salah satu, Islam itu adalah agama yang memang lurus, agama yang memberikan kebenaran, agama yang tidak ada kebohongan, agama yang memberikan kebenaran dan agama yang menuju kebenaran. Bagaimana di dalam Islam itu mengajarkan kebenaran. Dan kita di dalam dunia ini dunia ini memang dipergunakan, diperjelaskan dalam kitab suci Al-Quran. Allah sudah himbaukan bahwasanya dunia ini hanyalah sebagian dari jembatan kita untuk menuju akhirat, dan tidak lagi kita harus untuk menikmati terlalu menghambur-hamburkan dengan kesenangan dunia. Dan itu sudah ada di dalam Quran surat Al-Baqarah, di dalam Quran surat Al-Musyalat, di dalam Quran surat Al-Hadid, semua diperjelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mimma wa la ta'azzaqnahukum wa fi dunya la intalakum la fi annasakum muslimin itafidukum min dzalimin. Bahwasanya sesungguhnya bagi mereka itu adalah salah satunya dunia itu merupakan salah satu jembatan bagi mereka untuk mematukan min dzalimin, dari perbuatan yang memang mereka perbuat. Bagaimana kita di dalam dunia ini, apa yang kita perbuat di dalam dunia itu merupakan salah satu yang akan kita peroleh dalam akhirat. Jadi jangan sampai kita menjadi salah satu seseorang yang memperbanyak amal perbuatan yang memang buruk. Dan memang Rasulullah SAW menyuruh kita untuk beramal baik, tapi kini saatnya manusia banyak berubah beramal buruk. Salah satunya memang harus kita contoh untuk menjadi salah satu penerapan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah tidak butuh teori. Rasulullah banyak melakukan penerapan. Bagaimana yang Rasulullah SAW terapkan? Beliau mempergunakan dunia ini hanyalah untuk Allah. Semata-mata dunia kita hidup ini hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana apa yang kita dapat dan apa yang Allah ambil kembali itu hanyalah semua hak Allah dan akan kembali kepada Allah. Tafidi minallah fantamazzukullahu wa tambihi itafizahu manasyabihi. Yakini berupa dunia itu terbalik saat ini. Apa? Manusia itu seringkali mereka itu berbalik muka, berbalik iman, mereka menyepelekan Allah Subhanahu wa taala semata-mata karena mereka merasakan sementara kebahagiaan yang mereka dapat di dalam dunia. Sedangkan mereka tidak tahu wal inna alakum wal insafukumul antadah wal safukum antaqud daratan fanhal fi nasi. Sesungguhnya azab Allah tidaklah berupa hanya penyakit, tidaklah berupa hanyalah sesuatu yang sedih, tapi Allah berikan berupa itu salah satu kenikmatan. Dan inna fa'alakum al-tamanukul min shalimin minna wal mu'minin. Dan itu sudah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghimbau kita semua untuk berhati-hati dengan kenikmatan yang membawa kita dalam suatu jalan-jalan yang buruk. Dan sesungguhnya inna wasolati inna wasyirata mahadin wal intahfukum ma finan nar. Sesungguhnya jalan yang dibuat oleh dirimu, jalan yang buruk yang diperbuat oleh dirimu, itu merupakan salah satu jalan untuk menunjukkan dirimu ke jalan itu neraka. Dan tidak lagi memang ada salah satu kalimat daripada ulama mengungkapkan bahwasanya semua umat Islam, semua umat Nabi Muhammad SAW akan masuk dalam surga. Tapi kita harus berhati-hati. Kita akan terus merasakan, kita akan tetap merasakan apa yang kita perbuatkan dalam dunia. Itu merupakan salah satu tetap memasuki neraka bila kita memang tidak mau memperdekatkan diri dan memperbaiki diri kepada Allah Subhanahu wa taala. La illatun kallafi annadahi inna fa'antabukum ansafukum manasihafan wa annasafkum. Gunakan yang memang Allah berikan amanah kepada kita, salah satunya ya ain laikum badanu wa yahat tafazikum Allah fiyasanhu
hartamu fa'liadam ma kullu fa'andibilhum summa subuhum. Baik tenagamu gunakan ke jalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak lagi manusia yang memang dikatakan manusia yang baik bila mereka itu bermanfaat bagi orang lain, dan tidak lagi dikatakan dunia kita itu barokah di hadapan Allah Subhanahu wa taala bila kita dipergunakan di jalan yang memang salah. Dan di dalam kehidupan dunia fi inna fa'in tasalakum wa inna fakum minan nar, bahwasanya dunia ini merupakan salah satu siksaan daripada sepertinya neraka. Bagaimana bila dunia ini terasa sedih, terasa berat bagi mereka yang memang memperdekankan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, itu memang benar. Dunia ini merasa berat, dunia ini merasa hancur, dunia ini merasa memang jahat bila mereka yang memang berusaha untuk memperdekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dunia ini merasa nikmat bagi mereka yang memang mereka yang terus merasakan kenikmatan dunia tanpa mereka sadari bahwasanya dunia ini hanyalah salah satu fi'ila antasihi wasiratul kannafil akhirah. Itu salah satu hanya jembatan kita untuk kembali kepada akhirat. Jadi untuk para saudara sekalian, hanya sekedar peringatan bahwasanya kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak lagi kita harus membutuhkan pengakuan daripada manusia. Apa yang kita punya dan apa yang kita asah, apa yang kita punya di dalam dunia ini tidak harus kita meminta pengakuan daripada manusia. Dan kita hidup dunia ini hanya semata-mata falhanallah fal intahkumullah, kita berasal dari Allah, untuk Allah, ta'annallahu, dan akan kembali kepada Allah. Dan daripada itu para saudara sekalian, fa'alhukum lallahu sabrukullah anta fiha wa tasyidha fal uhzamurkullahu berkah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan kepada para sahabatnya, bila kita mau memperbaiki diri kita, baik akhlak, tutur kata, itu salah satunya itu adalah perbaiki hati kita, dan paksa semua lisan kita, mata kita, dan semua tubuh kita untuk mengikuti hati memang baik di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu salah satunya illa antaful hubun, jika kita ingin memperbaikikan diri, itu perbaiki dalam hati kita. Insyaallah kalau kita baik dalam hati, lisan itu mengikuti, perilaku itu mengikuti, dan tidak lupa dari itu berhati-hatilah dafa'an tafukum ahasafakum asyantum. Dan sesungguhnya daripada ujian yang mereka yang memperdekatkan diri, ujian memang berat adalah yang mereka berusaha untuk memperdekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh daripada itu para saudara sekalian, marilah kita untuk berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak harus kita berseru dengan ke takdir Allah Subhanahu wa taala. Innahu la intukum wa fidhi al hasam hulu untusubukum. Manusia memang bersyukur karena nikmatnya Allah, atas kenikmatan yang Allah berikan, itu sudah biasa. Tapi cobalah menjadi umat Islam yang memang bersyukur atas ujian Allah. Kalau kita memang bersyukur karena Allah berikan kenikmatan, itu sudah biasa. Jadilah umat Islam memang bersyukur karena ujian Allah. Dan tidak semua ujian Allah Subhanahu wa taala itu semata-mata hanya untuk menguji kita, tapi itu merupakan salah satu jalan Allah untuk memberikan kita rahmat kepada kita semua. Wal habdukum syadakal antafu man indafu hal intallazi wal syudkana wallahu fitamurralladihi. Dan kita sadari bahwasanya sekarang banyak sekali umat Islam, banyak sekali manusia di muka bumi ini tidak bersyukur atas ujian yang Allah berikan kepada kita. Memang ujian memang terasa berat kalau kita menerimanya itu dengan hati yang memang berat, dan ujian memang terasa ringan bila kita memang disandingi dengan iman ringan. Dan ujian yang kita dapatkan di dalam dunia akan terasa ringan bila kita mendampingi dengan iman. Fal ahqullailahdin alal isruhumullah fal ainsan. Dan sesungguhnya Allah Tuhanmu dan tidaklah menyiksakan daripada manusia ciptaannya. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghukum para hambanya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak mempunyai sifat yang memang mau memberikan kejaman, memberikan tuntutan, memberikan hukuman yang memang berat kepada hambanya, kecuali hambanya itu sendiri menginginkan hukuman tersebut. Laladan ta'an tafulkum ma fadasilah tafar'an rahmatul alamin. Semata kita untuk mencari ilmu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, fi indamnallahu fi dalahzid wal izahqul wa syukranallahu fi antafalkan makhfaha wal intafa'anta mutadibikum. Semoga kita semua terhindar dari sifat yang memang menyepelekan di dalam daripada akhirat. Semoga kita menjadi salah satu umat yang memang barokah, menjadi umat yang memang sangat
dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi umat yang memang mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fil id man faqala man yatasilahi wa qala man rasulillah hayati man tawabihi wal tamhu man fi rasuli inna farrahu kullahu lahu taballahu kal maraji'in wa sallallahu wa antum wal mu'allaka. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.